Mobil keempat F1 2026 sudah dirilis dan tim itu ialah Revolut Audi F1 Team. Dan ya emang 11-12 sama konsep livery yang mereka spill di akhir tahun 2025 kemarin. Tinggal jiplak berapa sponsornya aja. Dan jujur sama kayak Haas kemarin, gua agak expect lebih. Tapi ya baik lagi sama kayak Haas juga, livery ini clean. Seperti biasa rating nanti ya tunggu semua liverynya di reveal. Jadi hari ini gue mau bahas apa? Gue mau bahas prospek Audi yang kemungkinan di 2026 ini bisa menjadi kuda hitam dan merepotkan para tim manufakturur besar lainnya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai. Sebelumnya ya suara gue agak beda. Sorry ini gue lagi batuk tiba-tiba ya. Nggak tahu cuaca atau apa, bingung juga. Dan ya serak nih suara gue, apalagi jam 1 kan rekam video ini saat udah reveal liverynya. Aduh, oke. Pertama gue coba bahas mobilnya sedikit dulu lah ya. Jadi rumors yang sedang beredar tuh ialah Audi mampu membuat mobil mereka di minimum weight. Dan mengingat banyak tim yang juga katanya masih overweight mobilnya, ini bisa jadi keuntungan besar buat mereka setidaknya di awal musim. Dan ini bukan pertama kali tim ini melakukan hal itu. Di 2022 ketika timnya masih dengan nama Sauber Alfa Romeo dengan regulasi baru ground effect, mereka juga melakukan hal serupa. Dan ya kalian boleh gak pakai nama Sauber tapi jiwa Sauber masih melekat tim ini ya. Lebih baik lagi, percuma juga kalau tim sudah di minimum weight tapi nggak bisa dikembangin mobilnya dengan baik ketika tim lain itu sudah di minimum weight nantinya juga dan sudah improve signifikan. Sama kasusnya tuh kayak 2022, cuman yang gue harapin ialah semoga para tim nggak bikin timnya kurusan dengan cara meminimalisir cat ya, walaupun udah regulasi batas soal carbon fiber yang terexpose di 2026 nanti dan seterusnya. Untuk mobil ya paling itu dulu sih, karena emang belum terbukti juga sekencang apa Audi ini nanti. Tapi jika melihat track record Audi kalau soal balapan, mau itu di WEC, GT, apapun itu, mereka emang selalu meraih prestasi-prestasi bagus dan mereka berharap di F1, the pinnacle of motorsport, mereka bisa melakukan hal serupa. Nah sekarang kita ke personel-personelnya. Head of project mereka ialah Mattia Binotto yang dulu terkenal dengan meme legendaris ini. Well, bisa dibilang meme itu udah nggak segede dulu ya hype-nya ya. Ya sama lah kayak badminton sekarang, hype-nya udah hilang ya. Dan Mattia mungkin di Ferrari bukan leader yang bagus sebenarnya, cuman pressure di Ferrari pastinya gede. Dan itu bisa jadi faktor kenapa dia gagal. Tapi kalau soal mesin, dia tuh jago sih ya. Dan Audi sekarang emang pengen unggul dulu di bagian engine karena jantung dari regulasi musim ini ada di sini ya kan. Dimana sudah 50-50 hybridnya dari bensin dan elektrik. Diharapkan Mattia bisa membawa Audi ke atas, apalagi awal proyek ini sempat goyah sedikit ya pas Andreas Seidl menjabat jadi CEO. Nah tapi yang benar-benar top rekrutmen dari Audi kalau menurut gue jelas Jonathan Whitley yang mereka ambil dari Red Bull. Salah satu tokoh penting Red Bull dan pilar yang membuat Red Bull sukses juga dengan leadershipnya di bagian sporting director dan team manager. Udahlah setiap pit crew minum Red Bull sebelum balapan, di-manage juga sama Jonathan Whitley ini langsung konsisten mecahin rekor sana sini pit stopnya. Jadi dari segi leadership emang udah proven doi. Dan menurut Gilang 2020, tim prinsipal yang baik kira dia yang bisa memimpin tim. Ya jelas lah dari itu pun Bayi juga tahu. Jadi secara personal yang mereka milikin sekarang tuh udah gacor-gacor banget. Tapi emang harus kita buktikan lagi di 2026 apakah itu benar atau enggak. Tapi yang menurut gue bisa ngeboost tim ini ialah ketika Qatar Investment membeli minoritas saham tim ini. Yang pastinya ngeboost dana mereka untuk bangun infrastruktur untuk ngedevelop mobil mereka di 3 negara atau 3 kota berbeda ya. Ya tentu duit Tim Teng akan sangat membantu. Buktinya di bola aja klub-klub yang dipegang Tim Teng pada ngacir semua. Jadi itu juga bisa membantu Audi untuk menjadi kuda hitam di regulasi baru ini atau era baru F1 ini ya. Nah sekarang kita ke pembalapnya dan jujur. Orang ngelihat Alpine, orang ngelihat lineup Audi sekarang mungkin berapa bakal liatnya agak underwhelming sih, karena dulu pas Audi join di Karena dulu pas Audi join di 2022 ya, orang-orang kan expect-nya Carlos yang join karena ada hubungan sama bokapnya yang balapan sama Audi di Dakar. Atau mungkin merekrut pembalap bintang yang lagi ngetop sekarang. Atau malah ada yang berharap Seb Vettel balik ke F1 bersama Audi, yang dimana gue pun sebenarnya senang-senang aja kalau ngeliat itu. Beneran ya. Nyatanya emang bener sih guys, nomor 5 tuh ada di mobil Audi musim ini. Cuman bukan pembalap yang mereka harapkan ya kan.
Nyatanya malah ambil Nico Hülkenberg yang merupakan pembalap bagus, Jerman juga ya kan. Lalu mereka ambil Gabriel Bortoleto. Jujur aja, kalau ada yang ngomong ini bakal jadi lineup Audi pasti 2022 kemarin, fix ngaco pasti dibilangnya, tapi here we are. Menurut keyakinan saya ya, lineup Audi ini sudah solid banget. Pertama, mereka punya pembalap Jerman berpengalaman dan masih tampil cukup bagus, yaitu Nico Hülkenberg. Dan Audi emang perlu pembalap kayak Nico yang berpengalaman untuk development. Apalagi masih bagus juga ya kan, tuh udah bonus banget, Magnus lah intinya ya kan. Udah lah punya pengalaman, masih bagus, bisa bantu tim, itu udah paket lengkap sebenarnya. Tapi kehadiran Gaby juga buat tim ini sudah ada proyek jangka panjang juga. Secara proyek jangka panjang sudah secure ya. Gaby sendiri juga merupakan pembalap muda yang kenceng, dan di musim rookie-nya aja udah bisa ngimbangin Nico, khususnya di qualifying. Dan gue selalu bilang, dan ini sesuai dengan teori Kartono 2020. Kalau line up yang bagus itu sebenarnya, kalau dia tuh kombinasi pengalaman dan pembalap muda. Khususnya untuk tim papan tengah dan bawah, di mana mereka tuh fokusnya berkembang dan jangka panjang. Cuma untuk Audi, kekurangannya cuma di bagian reserve dan test driver mereka, karena sampai saat ini belum ada pengumuman siapakah mereka ya. Musim lalu, Sauber pakai jasa marga Alpine, di mana mereka minjem Polaron, salah satu reserve driver mereka, untuk FP1 dan Young Driver Test mereka. Dan menurut gua, seharusnya Audi bajak aja tuh orang dari Alpine. Udah nggak bakal naik ke Alpine juga pasti doi, soalnya orangnya kalah cakra sama Argentina. Jujur aja, mending diambil Audi aja, apalagi orang-orang mereka juga katanya sih udah tahu ya kapabilitas Polaron tuh kayak gimana, dan positif juga responnya. Lalu ada juga rumor soal Audi mau bangun akademi juga. Dan kalau gue lihat dari pembalap F2 dan F3 yang lagi nggak ada akademi dan bisa mereka ambil, pastinya Freddy Slater harus mereka ambil. Cuman uniknya anak itu ya, duitnya tuh udah banyak banget, dan saking banyak ya nggak perlu bantuan akademi tim F1. Gacor emang ya, skill jago, duit jago, sangat bukan Franco Colapinto sekali ya kan. Lalu kalau bisa mereka juga invest ke tim Tremnitz sebenarnya ya. Kesian soalnya doi, pembalap muda Jerman terbaik sekarang, cuman karirnya ketahan karena nggak ada duitnya. Jadi gua harap Audi mau sih ambil dia. Jadi gitu aja sih kurangnya Audi kalau solo personil ya. Mungkin di bagian reserve sama test driver aja, karena itu penting banget juga sebenarnya untuk development team. Mattia menargetkan Audi untuk jadi Jordan atau title contender pas tahun 2030. Dan menurut gue itu make sense aja. Tapi gue nggak akan kaget kalau misalkan bisa lebih cepat dari itu. Yang paling penting itu arahnya mereka konsisten dan bener. Itu sih yang paling penting, apalagi di awal regulasi baru. Kalau dari awal aja udah salah arahnya, ya bakal susah untuk comeback, atau malah nggak akan comeback dan harus tunggu cycle regulasi berikutnya. Contohnya ya kayak Mercedes di ground effect kemarin yang dari awal arahnya udah salah, mencoba memperbaiki tapi ujung-ujungnya cuma mentok runner up. Dan itu pun juga karena main aman sebenarnya di 2025 kemarin. Di saat tim lain main agresif kemarin ya, ada yang meroket, ada yang lontong, dan gue nggak perlu sebut siapa-siapa aja yang mana-mananya. Jadi itu sih yang paling penting ya, mereka pilarnya udah bagus nih, terbentuk dari segi personelnya udah bagus, tinggal nambah dikit aja di bagian reserve sama tes. Kalau mau buat akademi juga gas ya, dan semua gak mau bilang meroket, dan bisa aja tim ini akan membuat tim papan atas ketar-ketir, atau bisa juga endingnya nanti malah kayak Toyota dan BMW dulu. Ya kurang lebih gitu aja sih menurut gue ya. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, abang udah capek, sakit juga lagi, suara serak, rekam jam 1. Ya, gitulah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.